Saya besar lahir di Jakarta. Kemudian saya pindah ke desa. Saya melihat potensi yang luar biasa di setiap orang desa, baik itu dapur, kebun, atau bangunan, tukang, karena mereka sudah belajar ini dari kecil. Pengetahuan akan pangan desanya, pengetahuan akan pangan lokalnya, pengetahuan akan kebunnya, itu yang saya cari sertifikatnya. Bukan sertifikat sekolah tinggi, tapi sertifikat sekolah kedesaan yang mereka geluti dari lahir sampai sekarang. Sekarang banyak orang kota trennya untuk balik ke kampung gitu. Kami lagi di Pasar Bantul, lagi belanja mingguan, ya belanja ke pasar. Terus bisa beli tanpa plastik ya, jadi kami selalu pakai bawa kantong sendiri, pakai daun jati. Soalnya zaman dulu orang-orang dulu kalau beli di sini, beli bahan pangan itu mereka dibungkus pakai daun kan, pakai kelaras, daun pisang yang udah kering atau daun keluih yang udah kering atau enggak daun jati gitu. Jadi zaman dulu sih kan nggak ada yang kenal plastik kan gitu. Terus kenapa kami memutuskan untuk pakai daun jati? Soalnya kalau pulang sampai rumah, sampai villa, itu plastiknya banyak banget dan itu harus dibuang kan. Kami ya sebel gara-gara mau dibuang kemana. Tempe koronya. Ini dari kacang koro, Ibu. Pertama kali yang saya lakukan di sini, saya suka sekali dengan belanja. Ini lagi-lagi ya orang kota suka belanja ya. Jadi saya suka sekali belanja ke pasar-pasar tradisional sama pasar-pasar petani. Jadi di Jawa tuh suka ada hari-hari pasaran. Misalnya Senenan, Kamisan gitu. Terus di kota pun juga banyak pasar-pasar farmers market ini. Pertama kali saya ke Jogja, saya suka sekali belanja. Jadi saya belum produktif banget, tapi saya suka belanjanya dengan produk-produk lokal, pangan lokal dan artisan lokal. Ini tempe gembus ya. Tempe gembus itu ampas tahu ya? Iya, ampas tahu. Kami minta dibuka. Jadi kenapa? Supaya nunjukin kalau ya kami nggak mau plastik gitu. Jadi kami nggak mau bawa plastiknya ke rumah kami. Iya. Itu juga creating demand, nurunin demand sebenarnya. Kalau di Jogja semua sih suka banget makan tahu tempe ya. Makanya bisa sebanyak ini luas. Letaknya cari yang kering. Di dalam ada. Karena saya merasa punya hubungan dekat dengan alamnya. Karena di pasar tradisional itu banyak produk pangan yang sesuai musim. Dan di saat saya ke pasar tradisional, itu yang diobrolin adalah musim ini, oh lagi musim ini, oh lagi musim ini. Jadi saya merasa punya hubungan batin yang dekat dengan alam yang saya tinggalin gitu. Jadi saya senang aja karena setiap minggu itu bisa aja beda produknya dan semakin berwarna tiap bulannya gitu. Jadi dalam setiap tahun kalau saya setiap minggu ke pasar
itu produk yang saya makan banyak banget. Karena memang alamnya ngasih produk banyak banget. Sementara kalau saya ke tempat yang sama itu terus, ya saya jadinya makannya itu terus. Jadi saya merasa seneng karena makanan saya jadi variatif. Terus saya kenal orangnya. Saya punya hubungan. Akhirnya saya tukar nomor telepon, tahu tinggalnya di mana. Oh ternyata tetangga saya deket penjualnya. Jadi saya merasa ada hubungan emosional dan hubungan mental yang memang lebih dari sekedar jual beli. Seperti keluarga gitu. Lebih kepada ngebalikin tradisi yang udah lama hilang. Karena dulu orang dari desa ini mereka setor daun jati ke pasar, terus sekarang udah nggak lagi. Dulu jadi sumber penghasilan. Orang ngumpulin daun jati di sekitar sini, di setor ke pasar jadi penghasilan. Sekarang nggak lagi gitu. Jadi dan dikasih daun mereka udah terbiasa karena zaman dulunya ibu-ibu dan orang tua mereka kayak gini. Jadi balikin tradisi sih, mengembalikan ingatan dan memori kecil mereka gitu. Ini buat kita masak gulai ya, pisang muda tuh. Ini baru netes getahnya nih. Nggak boleh kena baju. Udah? Yuk. Sambal bakar ya, Mbak? Iya. Apa? Oke, kita lagi buat gulai pisang muda. Nah, gulai pisang muda ini bumbunya sederhana. Dari kebun empon-empon, kita nyebutnya empon-empon, bumbu dapur tuh banyak. Laos, kunyit, ada cabai juga, bawang merah, bawang putih, kemudian serai yang banyak, daun jeruk yang banyak, terus dikasih santan. Nah, santannya dari kebunnya Pak Suroso. Terus pisangnya juga pisang muda, ini dari kebun sendiri nih, udah dikupas. Terus ada daun jantung pisang atau kembang pisang, ini juga kita masukin sekarang. Jadi saya senang dengan orang desa, alhasil saya bikin dapur Jawa yang akan segera dibangun yang rapih. Tapi sistemnya dan pakai kayu tungku, jadi karena mereka bisa hajatan gitu. Bikin kayak produksi makanan berapa puluh kilo tuh udah biasa gitu. Jadi mereka kalau buat saya kuat, kemudian jujur, dan resepnya semua enak-enak karena kan ibu-ibu semua ya. Jadi mereka sudah punya resep desa yang luar biasa. Ya satu, lokal itu semua banyak, sebenarnya banyak. Cuman saya tadinya tinggal di kota, saya nggak kenal. Tapi setelah saya main ke pasar, kan nggak kenal maka nggak sayang. Saya jadi tahu gitu produk apa yang bisa dimakan. Produk apa yang enak menurut saya, yang suka, yang sebenarnya bisa dibuat enak juga. Nah, yang saya suka adalah bagaimana mengembalikan produk lokal tapi dikemas sesuai dengan selera orang kota. Itu challenge yang menurut saya tertarik sekali gitu.
kita cari gulma di sini ya, yang bisa dimakan. Yuk. Biasanya lembab-lembab gini di bawah-bawah sini nih. Saya besar lahir di Jakarta, jadi saya bukan asli warga sini. Saya pindah ke sini setelah saya kerja lama di Singapura. Jadi setelah kuliah, saya kuliah lagi, kemudian kerja, terus kemudian penat lah pokoknya, nggak mendapatkan kebahagiaan yang sejatinya di kota besar. Kemudian saya pindah ke desa. Ini ginseng Jawa atau som Jawa. Biasanya kalau orang sini suka ditumis atau dibuat rancaman kayak urap mentah gitu. Ini juga udah lumayan. Nah, sekarang kenapa saya berkebun? Karena saya memang pengen berencana banyak tanaman yang bisa saya panen setiap hari. Ada tanaman yang saya bisa panen setiap hari. Ada tanaman yang saya bisa panen setiap minggu. Ada tanaman yang mungkin hanya bulanan, atau yang tahunan, atau yang per 5 tahun. Nah, itu kalau misalnya dibuatkan sebuah konsep desain kebun yang strategis dengan memperhitungkan tadi, itu kan butuh desain strategis ya. Nah, makanya saya bikin kebun ini sekarang. Kebun yang memang secara desain dibuat dan direncanakan agar bisa menggunakan energi yang efisien. Ini Pilea microphylla, ini juga prinsip saya itu sejak dulu saya masih tinggal di kota besar pun saya suka ke kebun-kebun organik untuk belanja. Kalau udah naik pesawat, kalau udah naik kargo, itu energinya lama banget. Karena bahan pangan yang segar, buah, sayur, itu masih punya yang namanya bioelectrical current. Jadi aliran listrik dari bumi, yang sifatnya positif banget. Kita mau masak ini nasi ulam. Jadi nasi ulam-ulaman, ulam kan artinya kan daun-daun muda gitu ya, dari kebun yang nanti dicampur sama nasi jadi kayak herb rice gitu, fragrant herb rice. Yang membuat saya jatuh cinta pada akhirnya adalah semua barang-barang kebutuhan yang saya miliki itu bisa diproduksi oleh desa ini dan orang-orang sekitarnya sendiri. Jadi saya nggak mesti harus ke kota, keluar kota, gitu, keluar desa untuk memenuhi kebutuhan saya. Itu yang saya seneng.
Saya melihat potensi yang luar biasa di setiap orang desa, baik itu dapur, kebun, atau bangunan, tukang, karena mereka sudah belajar ini dari kecil. Mereka yang paling tahu pengetahuan lokal, mereka yang paling tahu landscape lokal. Jadi landscape lokal, landscape pangan, mereka paling tahu. Kapan musim sukun, kapan musim keluih, mereka paling tahu. Di mana beli kayu bekas, mereka paling tahu. Di mana beli bambu, mereka paling tahu. Jadi otomatis saya pakai tetangga, itu sumber informasi saya juga. Jadi mereka yang paling tahu landscape lokal. Dari umur 5 tahun udah mulai buat, dikasih sama orang tua untuk buat gula Jawa. Udah berlanjut sampai sekarang. Umur 5 tahun sampai sekarang ya 35 tahunan udah buat gula Jawa. Itu dimasukkan sini. Terus ceritanya ada tetangga tahu sama saya, Dut, ke tempat saya disuruh beli gula Jawa untuk Pak Tiko itu loh. Lah langsung langganan dari sampai sekarang. Terus langganan terus per minggunya 10 kilo. Iya, tapi Pak Tiko kan suka gula Jawa yang asli dari pohon kelapa asli itu loh. Kalau dicampur pasir nggak mau. Satu, mereka nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ilmu mereka tinggal di desa itu sudah ilmu yang bermanfaat untuk mengelola tempat ini gitu. Pengetahuan akan pangan desanya, pengetahuan akan pangan lokalnya, pengetahuan akan kebunnya, itu yang saya cari sertifikatnya. Bukan sertifikat sekolah tinggi, tapi sertifikat sekolah kedesaan yang mereka geluti dari lahir sampai sekarang. Ya. Boleh dicoba, monggo. Berapa Bu? Diantar berapa kilo? 20 kilo. Asik. Makasih Bu Sugiri. Ya. Itu pelan-pelan sih. Jadi pelan-pelan saya kenal dengan tetangga, pelan-pelan saya kenal dengan produk-produk yang tetangga bisa hasilkan. Termasuk dengan buah, pangan, ataupun produk pertukangan dan kerajinan apa aja di sekitar sini. Luas areanya itu 2.750 meter persegi. Kemudian yang service storage belakang itu saya bisa garansi 95% itu semua barang lama dan barang lokal yang benar-benar deket-deket sini gitu. Mereka adalah tetangga saya sendiri yang tinggalnya di sekitar. Dan mereka punya keahlian sebagai tukang kayu. Jadi ada yang sudah bersertifikat juga, dia pernah ikut kursus di kecamatan dulu. Ini dari bongkaran bangunan yang dibangun tahun 40. Dan dulu katanya ini adalah kayu-kayu yang dipakai untuk risplangnya. Kalau dibangun tahun 40 berarti pohonnya udah ada 50 tahun sebelumnya paling nggak. 30 tahun sebelumnya, jadi lebih tua lagi gitu. Jadi kualitasnya udah pasti, jadi saya nggak perlu motong pohon baru, tapi mengolah ini aja. Jadi beberapa contohnya tuh kayak set-setan jendela di utara semuanya sama jendela di selatan juga, itu semua pakai kayu yang sudah diolah dan dipercantik sama tukang kayu dan kayu bekas.
saya pengen ngasih tahu ke mereka, memberikan pengarahan kalau yang desa dan yang kampungan itu bisa keren. Jadi nggak semua yang desa dan yang dari kampung tuh kampungan buat orang kota. Justru sekarang banyak orang kota trennya untuk balik ke kampung gitu. Jadi mereka timbul percaya diri kalau yang kedesaan itu ternyata oke ya gitu. Sudah dicampur sabut kelapa. Kan saya punya tanah. Aneh sekali kalau saya punya tanah, saya nggak nanam. Dari situ saya bisa dapat makanan, kemudian saya bisa kenal makanannya, kualitasnya seperti apa, saya bisa jamin. Nah, ini tanahnya sudah dicampur dari kompos tadi. Dari tanah aslinya. Jadi nggak ada guilt gitu, nggak ada worry. Kasian dia. Masih belum ideal 100%, tapi bisa kadang-kadang 1 hari penuh itu semua dari kebun bisa. Tapi mungkin hari besoknya harus beli atau mengambil yang dari pasar. Sudah mendapatkan pelan-pelan dan saya mendapatkan kebahagiaan terus semakin besar. Karena alamnya saja sudah mendukung. Sayurannya banyak, pohon hijaunya banyak. Pada saat kita ke desa, kemudian bangun pagi, dapat matahari, dikelilingi oleh pohon-pohon dan bunyi-bunyi pagi hari, pasti seneng kan? Itu aja alamnya sudah mendukung gitu. Bagaimana dengan tinggal di situ?